Shalom semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita dalam ibadah kita nanti akan ada penyerahan anak. Tapi kita akan membahas firman Tuhan dalam tema mendidik anak menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saya melandasi pemberitaan firman Tuhan ini dari Amsal pasal yang pertama ayat 7, kemudian ayat 8, kemudian ayat yang ke-9. Amsal pertama ayat 7, 8, dan 9. Saya akan baca buat kita, lalu nanti kita baca pasal 22 ayat 6 ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Hai anakku, dengarlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Kemudian kita perhatikan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan, sebetulnya banyak sekali ayat-ayat yang menolong kita bagaimana kita harus dengan tepat mendidik anak kita. Selain daripada di dalam kitab Amsal, dalam Ulangan misalnya pasal yang ke-6, bagaimana orang tua diperintahkan untuk mendidik anak mereka untuk hidup saleh di hadapan Tuhan. Mendidik anak untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan itu bukanlah suatu perkara yang mudah ya. Ini suatu pergumulan bagi setiap orang di sepanjang zaman. Jadi kalau saya tanya kepada terutama yang sudah punya anak ya, meskipun anak yang masih kecil ya, apakah mendidik anak kita mudah? Membesarkan mereka mudah? Ya kadang-kadang kita ikut jengkel ya, karena mereka nakal sekali, mereka membuat ulah, mereka melakukan hal-hal yang bagi kita membuat sesuatu terjadi yang tidak masuk akal. Nah ini anak dengan pertumbuhannya, nanti dengan sifat-sifatnya. Ya masing-masing anak dalam satu karakter yang berbeda. Ada yang pendiam, ada yang pemarah, ada yang nakal, ada yang tidak terlalu nakal. Tapi pada prinsipnya anak-anak kita harus dididik. Kita semua hasil didikan daripada orang tua kita kan, sehingga kita jadi pada kondisi saat ini. Ada yang memang anak yang menjadi anak yang baik, tapi kemudian ada yang menjadi anak yang nakal, bahkan tidak sedikit juga menjadi anak yang jahat. Jadi saya berpikir bahwa mendidik anak itu sama seperti kita membentuk pohon. Kalau pohon sudah besar, kita mau bentuk, dia akan patah, karena kita sudah memaksa dia dari sudah besar, lalu kita mungkin coba tarik ke bawah, nanti akan patah. Tapi saya melihat orang-orang yang suka dengan tanaman, mereka ternyata membentuk tanaman itu mulai dari kecil. Bahkan yang bonsai-bonsai di pinggir jalan itu, mereka memotongnya pelan-pelan, lalu mereka membentuknya dengan adanya besi-besi kecil untuk bisa dibentuk. Jadi bentuk yang terjadi itu bukan dengan sendirinya. Ada orang yang membuat seperti itu, sehingga makin berbentuk dengan indah, itu makin mahal harganya. Nah demikian juga dengan anak kita ya. Itu butuh waktu, butuh proses, butuh hal yang terus-menerus yang kita lakukan. Maka saya berpesan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, jangan pernah bosan-bosan untuk membentuk anak kita, mendidik anak kita. Suatu saat dia tidak selalu melakukan hal yang benar, dia akan melakukan hal-hal yang salah, tapi sebagai orang tua kita bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Sehingga kuncinya adalah anak itu harus takut akan Tuhan, dan orang tua yang mendidik harus takut akan Tuhan. Dan juga kita harus ingat bahwa kenapa anak kita melakukan segala sesuatu yang mungkin di luar pemahaman pemikiran kita atau di luar harapan kita. Kita harus selalu ingat bahwa kita sudah berada di dalam dunia yang sudah jatuh. Sudah jatuh dalam dosa. Dunia di mana kita tinggal ini sudah tercemar
sudah rusak. Ya, termasuk pola-pola asuh yang diajarkan dalam buku-buku. Tidak semua pola-pola asuh yang diajarkan di sana adalah pola asuh yang baik ya. Meskipun secara psikologis mungkin itu cara-cara yang baik. Tapi kalau kita perhatikan, banyak sekali pola-pola asuh yang sudah tercemar di dalam dunia ini. Menariknya, tanpa kita sadari, sebagai orang tua kita seringkali memakai cara-cara asuh dunia yang kita pakai untuk mengasuh anak kita. Padahal caranya harusnya berbeda. Karena kita punya pegangan firman Tuhan yang menuntun kita. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kehidupan. Bagaimana seorang bunda dapat menjauhkan dari kelakuan yang jahat atau berjalan dalam kelakuan yang baik dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Itu yang dikatakan dalam bagian firman Tuhan. Jadi seringkali pola asuh yang kita pakai atau standar yang kita gunakan adalah standar dunia ini. Ya, kita harus ingat bahwa sebagai orang Kristen kita diminta melakukan pengasuhan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan bagi anak kita. Jadi Tuhan bukan hanya menitipkan anak kepada kita, tapi Tuhan juga menitipkan kebenaran kepada kita untuk mendidik anak kita. Jadi harus ingat ini ya. Tuhan bukan hanya menitipkan anak kepada kita, tapi Tuhan sudah menitipkan kebenaran atau memberikan kebenaran untuk kita bisa mendidik anak kita. Jadi anak kita harus kita pandang sebagai berkat daripada Tuhan, bukan sebagai beban. Jadi kalau orang merasa bahwa, oh Pak, saya rencananya belum punya anak tahun ini, tapi kok tiba-tiba punya anak, kita harus tetap memandang itu sebagai berkat ya, bukan sebagai beban. Ada orang ingin segera, belum dapat. Ada orang ingin nanti, tapi Tuhan memberi dengan lebih cepat. Nah, itu rancangan Tuhan ya, kehendak Tuhan. Tapi pada prinsipnya kita harus memandang itu sebagai berkat, bukan sebagai beban. Ya, saya pikir bahwa bukan hanya ketika kita mendapatkan anak itu sebagai berkat, tapi waktu belum pun itu suatu berkat. Tuhan tahu hal yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi kitab suci dengan sangat jelas mengajarkan bahwa anak-anak adalah karunia atau berkat daripada Tuhan. Tuhan merancang mereka untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Jadi anak adalah berkat, dan anak diberikan rancangan yang indah bahwa mereka akan menjadi berkat. Berkat yang terdekat adalah menjadi berkat bagi orang tua, jadi berkat bagi lingkungan, atau menjadi berkat bagi masyarakat. Jadi mereka harus menjadi sukacita, mereka harus menjadi berkat bagi keluarga, datang membawa makna, kebahagiaan, bahkan membawa kepuasan bagi keluarga. Ya, meskipun saya katakan tadi ada kurang-kurang dari anak kita ya. Tidak semua dari anak kita itu pintar, tidak semua dari anak kita itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Mungkin ada sifat-sifat khusus, bahkan visi-visi khusus yang ada pada mereka. Tapi tugas kita adalah berpuas diri, memuji Tuhan, merasa bersukacita karena ini berkat daripada Tuhan. Jadi menjadi orang tua itu adalah karunia daripada Tuhan. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan dan hak yang sama seperti yang Tuhan percayakan kepada saudara. Maka bersyukurlah. Yang belum menikah, bersyukurlah ya, belum diberi beban untuk mendidik anak. Karena pada waktunya ada PR tersendiri yang harus dikerjakan. Mendapat anak pertama ya harus lembur ya kan, kemudian harus ada susu, harus ada popok, harus ada minyak telur dan sebagainya, harus ada pengeluaran intinya yang terjadi, dan fisik-fisik yang keluar, emosi yang keluar di sana. Meskipun emosi itu tidak selalu emosi yang membuat kita marah, tapi ada emosi yang bahagia juga. Yang pasti bahwa dinamika itu ada ketika kita dipercayakan Tuhan seorang anak. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan itu baik ya. Meskipun Adam sudah jatuh dalam dosa,
Mereka tidak serta-merta langsung dikutuk oleh Tuhan. Mereka tidak mendapatkan anugerah kasih sayang daripada Tuhan. Belas kasihan Tuhan tetap menjadi bagian kehidupan mereka, meskipun mereka sudah jatuh dalam dosa. Buktinya bahwa mereka tetap diberikan anak oleh Tuhan. Nah, waktu mereka diberikan anak oleh Tuhan, mereka memuji Tuhan karena mereka berkata bahwa mereka memperoleh anak itu karena pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat dalam Kejadian 4 ayat 1, dikatakan bahwa Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu ia berkata, aku telah memperoleh seorang anak laki-laki oleh pertolongan Tuhan. Dan ia menganggap anak itu sebagai karunia daripada Tuhan. Tuhan memberi berkat itu kepada dia. Tuhan yang telah dia sakiti, Tuhan telah dia kecewakan, tapi Tuhan tetap mengasihi dia dengan belas kasihan. Dia sangat bergembira karena Tuhan tidak melupakan dia. Dan kita melihat bahwa ia tahu bahwa anak itu adalah lambang kasih daripada Allah kepadanya. Ya, kadang-kadang kita berpikir, oh kita sudah orang berdosa, Tuhan tidak mungkin memberikan hal yang terbaik. Ya, buktinya Tuhan selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Kepada Adam dan Hawa, Tuhan tetap memberi keturunan janji itu kepada mereka. Jadi bagaimana dengan anak-anak orang tidak percaya? Tuhan juga tidak pernah melupakan mereka. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 17:20, Allah berjanji untuk memberkati Ismail. Bagaimana ia memberkatinya? Yaitu dengan melipat gandakan anak-anak dan keturunannya. Dan ia berkata kepada Abraham, mengenai Ismail, aku telah mendengar doamu, sesungguhnya aku akan memberkatinya, dan aku akan membuat beranak cucu, dan akan melipatkan keturunan dengan sangat banyak. Kita bisa lihat dalam Kejadian 17 ayat 20. Anak orang percaya itu berkat daripada Tuhan. Bahkan anak orang yang tidak percaya pun, termasuk keturunan Ismail, dikatakan mereka pun adalah berkat daripada Tuhan. Jadi kalau orang bisa melihat anaknya, harusnya bisa melihat berkat daripada Tuhan, ya. Jadi berkat itu nggak harus selalu berupa materi, nggak harus selalu berupa sesuatu yang mewah. Tapi waktu kita melihat anak kita, wah sangat bahagia sekali. Ya, sehingga saya bahagia dengan kehadiran anak saya, Annabel, Elora. Ya, pagi-pagi waktu kita masih tidur, dia berkata, papi bangun, sudah dibuatkan kopi. Sekarang Elora yang membuat kopi, kan. Jadi itu mendatangkan bahagia, hal-hal yang kecil, ya. Mungkin ada hal-hal yang kecil yang dilakukan anak kita kepada kita yang tanpa kita duga, dan itulah berkat daripada Tuhan. Saya tidak mengharapkan hal-hal yang besar, tapi ada hal-hal yang kecil yang mereka lakukan, itu sangat menyukakan hati, ya, sebagai orang tua. Jadi di seluruh kitab suci kita menemukan tema yang berulang yang menyoroti bahwa anak sebagai berkat daripada Allah yang penuh kasih belas kasihan. Jadi dalam rancangannya yang penuh rahmat, anak-anak diberikan untuk membawa sukacita. Ingat, ya, anak-anak itu diberikan Tuhan untuk membawa sukacita, kebahagiaan, kepuasan, dan kasih sayang kepada orang tua. Kita bisa lihat dalam Mazmur 127, terutama ayat 3-5, secara tegas menyatakan bahwa sesungguhnya, ini versi yang lain, anak-anak adalah karunia Tuhan, buah kandungan adalah upah. Seperti anak panah di tangan seorang pahlawan atau prajurit, demikian anak-anak di masa muda seseorang. Betapa bahagianya orang-orang yang tabungnya penuh dengan mereka. Mereka tidak akan malu ketika berbicara dengan musuh mereka di gerbang. Nah, ini menyatakan tentang sukacita seorang pemazmur bahwa dia melihat anak-anak yang Tuhan berikan, baik anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, itu adalah sebuah berkat upah. Seperti anak tabung, anak panah di dalam tabung seorang pahlawan yang mendatangkan bahagia. Ketika dilepaskan, dia mendatangkan berkat. Jelas dalam rancangan Tuhan, anak-anak dimasukkan menjadi berkat, ya.
bukan beban. Nah, ini saya ingin ulangi sekali lagi. Dalam rancangan Tuhan, anak didesain untuk menjadi berkat, bukan menjadi beban. Meskipun mungkin kadang-kadang mereka mendatangkan beban, tapi sebetulnya Tuhan melihat hal itu sebagai berkat. Dan biasanya mereka memang menjadi berkat ketika mereka hadir. Tetapi jika dibiarkan, nah ini ingat, kalau kita biarkan sesuai dengan cara-cara dunia, tidak sedikit anak yang kemudian menjadi beban. Tidak sedikit anak-anak yang kemudian mendatangkan duka cita bagi orang tuanya. Bukan hanya anak-anak orang biasa ya. Banyak anak-anak pendeta pun yang kemudian melakukan hal yang mendatangkan beban bagi orang tua. Mereka minum mabuk, mereka berjudi, mereka saling pukul satu sama lain, saudara-saudara, saling membenci. Dan saya berpikir bahwa tergantung juga daripada respon anak itu menerima daripada didikan orang tuanya. Tapi tanggung jawab orang tua tetap mendidik anak itu supaya mereka hidup takut akan Tuhan. Maka dalam hal ini anak-anak kita harus kita didik dalam takut akan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa yang dikatakan firman Tuhan? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tapi orang-orang bodoh atau anak-anak yang bodoh menghina ajaran dan didikan. Kalau anak-anak itu mendengar, menerima, maka mereka akan tumbuh dengan baik. Ya, mereka akan menyerapi, mereka akan menerima pengajaran yang baik, mereka akan tumbuh dengan baik. Ya, saya berpikir bahwa kadang-kadang kita dalam satu keluarga yang sama, ya kan, dididik oleh orang tua yang sama, dengan ajaran pasti ajaran yang terbaik daripada orang tua kita, tapi hasilnya bisa berbeda. Kenapa? Ya karena tergantung respon orang tersebut. Nah, itu yang dikatakan, kalau anak itu bebal, bodoh, itu tidak akan menjadi anak yang tumbuh takut akan Tuhan. Tapi kalau anak itu menjadi anak yang bijak, anak yang terbuka hatinya, seperti tanah yang subur, maka dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bagian yang kedua, anak seharusnya menjadi sebuah kebahagiaan. Jadi tugas orang tua bukanlah merasa bahwa oh dengan hadirnya anak ini maka ada beban yang harus saya pikul. Tapi kita harus melihat bahwa oh saya menikmatinya, ini hak istimewa yang harus saya nikmati, dengan tujuan supaya saya mengarahkan dia, mendidik dia, supaya dia takut akan Tuhan, supaya dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka tugas yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua adalah bagaimana membuat anak kita hidup di dalam Tuhan. Ya, kebahagiaan kita tidak mampu membuat anak kita bahagia sebahagia-bahagia apapun yang kita bisa ciptakan. Ya, anak-anak konglomerat kurang bahagia apa mereka, ya kan? Termasuk anak-anak daripada pejabat-pejabat kurang bahagia apa mereka. Tapi banyak yang melakukan kesalahan justru dari kelimpahan yang mereka terima. Tapi bagaimana kita membuat anak kita bahagia? Ajarlah mereka dalam takut akan Tuhan. Mengasuh anak hanya merupakan bagian yang sulit kalau kita menganggap itu sebagai beban, tetapi adalah sesuatu yang mudah dan penuh dengan sukacita kalau kita melihat bahwa mereka adalah berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menarik dalam bacaan kita tadi di dalam Amsal ya, kita bisa lihat dalam Amsal kembali. Dikatakan, hai anak-anakku atau hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dalam bagian ini kita bisa lihat yang mendidik anak kita siapa? Laki-laki atau perempuan? Atau bapak atau ibu? Dua-duanya ya. Karena dalam bagian ini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Didikan dan ajaran itu hampir sama ya. Waktu kita mendidik, kita mengajar. Waktu kita mengajar, kita mendidik. Jadi, kalau kita melihat tugas ini adalah tugas kedua orang itu, ayah dan ibu. Jadi,
dalam rumah ya kita nggak bisa hanya berkata oh bapak aja yang mengajarkan, oh ibu saja yang mengajarkan. Jadi waktu ibu mengajarkan, bapak merangkul penuh dengan belas kasihan, atau waktu ibu mengajarkan, bapak merangkul dengan penuh dengan belas kasihan, atau sebaliknya. Nanti anak-anak menjadi pilih kasih ya. Kalau kita mengajar anak harus kompak. Jangan yang satu mengajar, yang satu mengelus-elus waktu pas mengajar. Memang ada saatnya kita sama-sama mengelus atau memberikan perlindungan, tapi saat mengajar, mendidik, kalau ini salah, salah. Kalau ini benar, benar. Makanya dulu waktu anak masih kecil, neneknya langsung membawa ke Jogja kan. Saya berpikir tidak fair karena saya orang tuanya. Nanti diajar neneknya dengan ajaran neneknya kan. Nanti kita mengajar, nanti dia berkata, nenek berkata seperti ini. Jadi saya berpikir bahwa yang baik adalah saya mengajar. Ya sehingga meskipun tarik ulur, ada sedikit perbedaan pendapat, tapi bersyukurlah saya tetap orang yang bisa mengajar anak saya. Jadi kadang-kadang antara kita dengan orang tua kita cara mendidik anak sudah berbeda. Tapi saya berpikir bahwa suami dan istri harus kompak. Maka harus ada suatu prinsip garis yang ditentukan untuk mengajar anak. Kalau ini berkata tidak, ya tidak. Kalau ini berkata iya, ya iya. Jangan suami berkata iya, istri berkata tidak. Istri berkata tidak, suami berkata iya. Atau sebaliknya. Jadi dalam bagian ini, mendidik itu harus menjadi bagian yang bersama. Sebab itu adalah apa dikatakan didikan itu seperti karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu. Jadi itu karangan yang indah ya, atau suatu kalung bagi lehermu. Jadi didikan itu adalah suatu hal yang baik, seperti suatu mahkota yang diletakkan pada leher seseorang. Sehingga ya kalau kita tidak mendidik, berarti kita tidak memberikan sesuatu yang indah kepada anak kita, ya kan? Maka kita nggak bisa lepaskan didikan kepada anak kita. Mulai dari hal yang kecil. Biasanya kami mengajar anak kami untuk tidak buang sampah sembarangan. Kadang-kadang orang dari mobil buang sampah sembarangan, dari motor buang sampah sembarangan. Nah itu dari hal-hal yang kecil. Jadi nggak sembarangan kita membuang sampah. Jadi orang tua harus mengajar anaknya. Ada hal-hal yang memang lucu yang dilakukan anak kita, tapi ada bagian yang harus kita katakan ini tidak baik. Nah itu bagian dari orang tua ya, tugas orang tua. Nah dalam bagian ini kita harus menjadi orang tua yang mendidik anak kita dengan cara yang benar, supaya dia tidak menyimpang daripada jalan itu. Itu yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6. Didiklah anakmu sesuai dengan jalan yang benar, maka ia tidak akan menyimpang dari jalan itu sampai ia tua. Nah ini menarik bahwa kalau kita sudah mendidik dia secara benar, ini bukan otomatis seperti itu ya. Tapi ini suatu kesempatan. Ada kemungkinan dia akan seperti itu. Kalau kita mendidik anak kita sesuai dengan jalan yang benar, maka dia suatu saat ada kemungkinan tidak menyimpang pada jalan itu, karena sudah ada apa? Sudah ada track, sudah ada pola yang digarisbawahkan atau digarisbawahi oleh orang tuanya. Jadi ini bukan suatu janji bahwa anak itu kita didik seperti itu, maka jaminannya adalah dia tidak akan menyimpang. Bukan berarti seperti itu ya. Mungkin saja dia akan menyimpang. Tapi tugas kita sebagai orang tua tetap menegakkan prinsip bagaimana kita melatih seorang anak untuk mencapai tujuan yang benar, untuk melakukan hal yang benar. Itu yang dikatakan dalam Amsal 22 ayat 6 ini. Sama seperti prinsip yang berlaku pada misalnya seorang tentara. Dia dilatih berharap menjadi tentara yang baik, ya kan?
Sama seperti tukang kayu, dia dilatih, atau sama seperti seorang guru, dia dilatih, atau sama seperti seorang murid, dia dilatih supaya dia berhasil. Tapi apakah kemudian dia berhasil? Belum tentu. Jadi ini bukan suatu jaminan yang mutlak, ini adalah satu prinsip bahwa kalau dia dididik, ada kemungkinan dia akan hidup sesuai dengan cara didikan itu. Sehingga Henry Matthew berkata, ketika seorang anak dewasa atau ketika mereka tua, diharapkan mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ya kan? Jadi kesan baik yang ditanamkan pada mereka saat itu akan tetap melekat sepanjang hidup mereka. Atau pola yang baik yang kita berikan itu menjadi pola yang mereka terapkan bagi kehidupan mereka. Misalnya seperti saya, orang tua saya berkata jangan pernah merokok. Pernah nakal merokok karena ada godaan daripada teman. Tapi saya ingat selalu bahwa itu nggak benar merokok itu. Orang tua saya berkata jangan keluar malam-malam. Kalau di Kalimantan kan joget-joget ya, ada dangdut itu. Pernah saya keluar malam-malam, mama saya dari belakang langsung mencubit telinga saya dibawa pulang. Tapi itu membuat saya ingat bahwa itu nggak benar. Pola itu yang terjadi. Jadi suatu kesan yang baik yang ditanamkan kepada mereka itu akan tetap melekat sepanjang hidup mereka. Suatu pola yang benar yang kita terapkan itu akan menancap dalam pikiran mereka. Jadi jangan pernah bosan ya, memberikan pola dan pengajaran yang benar. Tapi dalam bagian ini kita bisa melihat hal yang lebih besar adalah bagaimana kesetiaan orang tua pada Kristus dan firman Tuhan itu sangat penting. Ya karena kita bukan berpegang pada nilai dunia, tapi kita berpegang pada Kristus. Ya secara umum orang tua Kristen harus mengikuti prinsip-prinsip Alkitab dalam membesarkan anak mereka. Jadi ini kita ingin ada dampak-dampak yang benar, dampak-dampak yang positif, hal-hal yang benar terjadi pada karakter anak kita. Jadi dari sudut pandang yang baik, anak-anak yang tumbuh di rumah yang menghormati Kristus dikatakan lebih mungkin tetap setia kepada Kristus di masa dewasa daripada anak-anak yang tumbuh di rumah di mana orang tua tidak menghormati Tuhan. Kalau orang tua menanamkan anak kepada anak menghormati Tuhan dalam rumah mereka, mengajarkan mereka bagaimana menghormati Tuhan pada waktu mereka masih kecil, dan mereka kemungkinan akan mengikuti itu dalam masa tua mereka. Tapi kalau mereka tumbuh di luar Kristus atau tumbuh di luar pemahaman untuk takut akan Kristus, maka waktu mereka di luar, kita tidak bisa berharap mereka akan akan menghormati Tuhan, tumbuh di dalam Tuhan. Nah, sehingga dalam bagian ini tugas orang tua itu membuat anak seperti itu. Kalau kita mendidik anak misalnya dari kecil dia dibiasakan untuk datang ke gereja, nanti ada kemungkinan waktu dia dewasa dia akan terus ingat bahwa dia perlu ada dalam gereja. Tapi kalau anak kita biasakan untuk tidak datang ke gereja, ada kemungkinan waktu dia dewasa pun dia tidak menganggap gereja itu sebagai tempat yang penting bagi dia. Maka pola asuh kita itu sangat penting ya. Bagaimana orang tua itu juga bukan hanya nyuruh-nyuruh anak datang ke gereja tapi dia tidak datang ke gereja, atau menyuruh-nyuruh anak untuk baca firman Tuhan tapi dia tidak membaca firman Tuhan. Jadi tugas orang tua itu sangat penting. Orang tua harus setia kepada Kristus. Orang tua harus setia berpegang pada firman Tuhan. Jadi kalau kita melakukan semuanya itu, kita bisa melihat bahwa anak kita hidup takut akan Tuhan. Ya saya berpikir bahwa tidak ada di antara kita yang ingin anak kita lepas daripada Tuhan ya. Mungkin perkataan saya terakhir ini perlu kita perhatikan. Mungkin seseorang bisa selama hidup merasa bahwa dia mampu berada di luar Kristus, tapi pada saat dia titik kematian, dia akan menyadari bahwa tidak mungkin dia mati di luar Kristus.
Jadi antara kita mungkin waktu kita hidup masih sehat, masih punya ini dan itu, kita mungkin berkata bahwa oh saya masih bisa Pak hidup tanpa Tuhan, buktinya saya masih sehat, saya punya harta benda, saya masih punya keluarga dan sebagainya. Tapi pada titik kita menuju kematian, disitulah kita tahu bahwa nilai semua yang kita miliki itu tidak berarti kecuali kita berpaut pada Kristus. Nah, tugas orang tua meyakinkan bahwa anak mereka aman di dalam Kristus, bahwa mereka aman, bukan hanya aman secara jasmani ya, tapi aman juga secara rohani kelak ketika mereka dipanggil oleh Tuhan. Dan itulah tugas kita sebagai orang tua, mendisiplin anak takut akan Tuhan, hidup dalam Tuhan, supaya hidup mereka bahagia, sejahtera, dan memuliakan nama Tuhan, dan mereka aman di dalam tangan Tuhan. Ya meskipun secara kedaulatan, keselamatan itu adalah urusan Allah, tapi tugas orang tua adalah bagaimana melakukan hal yang baik, mengarahkan mereka di dalam Tuhan. Sehingga kita harus menanamkan Injil sungguh-sungguh kepada mereka, kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh kepada mereka, membesarkan mereka sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya mereka tidak menyimpang dari jalan yang sudah kita tentukan. Nah sekarang jalan apa yang kita tentukan untuk anak kita? Apakah jalan kesuksesan? Apakah jalan kebahagiaan yang kita ingin capai? Apakah kita ingin supaya anak kita ada dalam jalan Tuhan? Nah, itu PR yang tidak gampang, tapi kiranya ini menjadi jawaban dalam proses kita mendidik anak kita. Mari kita berdoa.